Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Anistia dengan NPM 239110129. Saya dari kelompok Wacana Kritis. Tema yang saya ambil ialah analisis wacana kritis dalam pembelajaran, peran analisis wacana kritis pada pembelajaran literasi, berpikir kritis, dan kesadaran berbahasa kritis. Saya mengambil dari jurnal Garuda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Pendahuluan mengenai analisis wacana kritis menyorot pentingnya pendekatan ini dalam memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Analisis wacana kritis berfungsi sebagai alat untuk menganalisis teks dan konteks sosial yang luas, dan juga membantu siswa dan guru dalam mengembangkan kesadaran berbahasa kritis. Dengan meningkatnya kompleksitas informasi di era digital, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penerapan analisis wacana kritis dalam pendidikan tentunya diharapkan dapat mengembangkan atau meningkatkan literasi kritis siswa, memungkinkan mereka untuk menganalisis dan mengevaluasi wacana secara lebih mendalam. Dan juga pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan refleksif. Dan kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada jurnal yang telah saya cari, tentunya ini mencangkup berbagai teori dan konsep yang mendasari tentang analisis wacana kritis serta relevansinya dalam konteks pendidikan. Penelitian ini menunjukkan pada karya-karya penting dalam bidang analisis wacana, termasuk kontribusi dan Firlock yang menekan pentingnya hubungan antara teks dan juga praktik kewacanaan dan konteks sosial budaya dalam memahami makna. Selain itu, jurnal ini juga mengkaji literatur yang membahas peran analisis wacana kritis dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga literasi kritis siswa, serta bagaimana analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis hambatan dalam pembelajaran. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa analisis wacana kritis tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami teks, tapi juga sebagai sarana untuk mengeksplorasi dinamika kekuasaan dalam interaksi kelas yang dapat mempengaruhi pembentukan identitas literasi kritis siswa. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini. Dan kemudian di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini berfokus pada analisis wacana kritis sebagai pendekatan untuk memahami dinamika interaksi dalam kelas, terutama dalam konteks pembelajaran literasi kritis. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja yang dikembangkan oleh Firlock yang mencakup analisis teks, praktik kewacanaan, dan juga konteks sosial budaya. Nah, melalui observasi dan juga analisis terhadap berbagai teks dan interaksi yang terjadi dalam kelas, tentunya penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana wacana dibentuk oleh struktur sosial dan budaya, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman siswa tentang literasi kritis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap elemen-elemen linguistik dan retorika yang ada di dalam teks, serta konteks historis dan sosial yang melatar belakangi interaksi tersebut. Dengan pendekatan ini, tentunya penelitian berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan dan dominasi dalam interaksi kelas, serta dampaknya terhadap pembentukan identitas literasi kritis siswa. Baik, secara keseluruhan, tentunya saya akan menjelaskan lebih singkatnya, yaitu kesimpulan, yang mana analisis wacana kritis merupakan alat yang efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi kritis siswa. Melalui penerapan metode seperti diskusi, membaca kritis, dan proyek kolaborasi, siswa dapat memahami ideologi dan nilai yang terkandung dalam bahasa. Dan tentunya juga guru berperan penting dalam mengintegrasikan analisis wacana kritis ke dalam pembelajaran, sehingga menciptakan siswa yang lebih kritis dan sadar akan konteks sosial di sekitarnya. Baiklah, sekian, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya minta maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.